Hai, ketemu lagi dengan aku teknisi wanita. Kali ini saya lagi bongkar baut belakang laptop Acer Aspire 3 buat ganti keyboardnya, karena ini keyboardnya bermasalah gitu guys. Jadi kita bongkar dulu nih semua yang ada di belakangnya ini. Setelah baut terbongkar semua, kita pakai alat. Di sini aku pakai seng tipis khusus untuk buka casing laptop atau HP, jadi memudahkan kita untuk bongkar-bongkar casingnya. Dan kita harus perhatikan semua, setelah casing terbuka itu di area mesin juga terdapat baut yang mesti kita lepaskan. Kita akan membongkar atau memisahkan mesin motherboard pada casing. Dan mesti diperhatikan juga karena terdapat beberapa soket-soket yang terhubung ke mesin. Jadi kita harus melepaskan seperti soket LCD, soket baterai, dan beberapa soket yang ada atau terhubung ke motherboard tersebut ya guys. Jadi yang pertama dilepas itu yang utama banget biar nggak terjadi short atau konslet, itu kita mesti melepaskan baterai dulu gitu guys. Setelah semuanya terlepas, lanjut untuk melepas semua soket yang ada atau yang masih menempel seperti baut dan soket yang lainnya ya. Jadi mesti telaten. Nah, kita akan melihat ini ada beberapa baut yang masih tertempel atau masih di casingnya itu. Ini baut engsel, jadi wajib banget kita lepas baut engsel dan baut di mesin udah pasti ya. Dan di sini juga terakhir saya buka soket LCD agar, kenapa soket LCD dibuka belakangan, biar menghindari konslet atau short pada mesin. Jadi soket LCD-nya aku bongkar belakangan gitu guys. Dan soket-soket yang lainnya. Gitu. Setelah semuanya ini dibongkar-bongkar ini, nanti kita akan lanjut untuk melepas yang namanya si mesin daripada casing tersebut gitu. Nah, ini masih belum terlepas karena ada soket keyboardnya itu. Karena keyboardnya ini di bawah mesin ya guys, jadi otomatis mau nggak mau kita mesti bongkar mesin. Ini adalah penampakan daripada keyboard yang barunya. Kita samakan soketnya apakah sama. Nah, soketnya itu sama dan kita samakan, area depannya juga tampak sama. Jadi otomatis dipastikan ini satu tipe yang sama gitu guys, karena setiap beda merek itu pasti beda soket. Jujur ini adalah part tersusah, yaitu membongkar area belakang keyboard atau papan keyboardnya. Ini susah banget karena kalau dari pabrikan itu kan dia biasanya itu sudah tersolder otomatis, jadi soldernya susah banget buat dilepas gitu. Area-area yang sudah terkunci soldernya itu susah. Jadi di sini aku biasanya pakai pisau kecil. Kalau pisau kecil tetap susah, aku pakai solder buat membongkar satu persatu yang terkuncinya itu. Jadi ini kan sistemnya dikunci gitu ya guys ya. Jadi wow, lumayan part tersulit dan ini part lama juga untuk pengerjaan ganti keyboard ini. Setelah kunci papan keyboardnya ini terbuka, kita langsung bisa copotkan atau lepaskan dari casing tersebut, dan kita mulai untuk memasang keyboard yang barunya gitu. Nah, kalau untuk pemasangan keyboard baru itu enggak sesusah atau enggak selama kita melepas keyboard lamanya, karena kalau pasang keyboard yang baru itu kita tinggal pasangkan dan kita mulai untuk mengunci pakai solder. Jadi kita di sini kunci si keyboardnya dengan solder kembali. Dan kalau part solder menyorder ini aku sih paling suka ya karena memang pekerjaan solder menyorder itu suka aja gitu jadi menikmati. Tapi untuk membuka casing itu jujur itu susah banget dan keras banget. Tapi kalau solder menyolder setelah dipasangkan keyboardnya itu salah satu part yang
suka sih gitu guys. Dan ini nggak boleh lupa atau keskip ya guys. Ini adalah hal terpenting juga, salah satu hal terpenting yaitu kita memasang kembali plastik daripada mesin itu ya, karena sebelum dibongkar kan itu ada plastik di bawah mesin itu. Kita harus pasang kembali plastiknya agar terhindar dari shot pada mesin gitu. Jadi plastiknya mesti wajib banget dipasang kembali si plastik ini agar tidak bergesekan antara papan keyboard dan mesin. Jadi mesti harus telaten juga nih membereskan plastik ini gitu guys. Jadi setiap partnya itu kita mesti benar-benar telaten, benar-benar jangan sampai terlewatkan gitu ya. Ini adalah hal yang unik juga nih atau kita sebagai teknisi mesti banyak-banyak beramal ketika melihat kondisi mesinnya itu berdebu. Kita wajib membersihkan juga guys, mumpung dibongkar kan. Kasihan kalau misalkan karena debu ini bisa menghambat atau bisa jadi pemicu panas pada mesin atau motherboard. Debu pada kipas fan itu bisa bikin mesin mati total juga kalau banyak debu. Jadi kita beramal saja untuk sekalian membersihkan gitu guys gitu. Jadi jangan kalau udah dibongkar sekalian aja bersihin, jangan ngerasa rugi ya. Kadang kan atau ngerasa males, kadang kan kebanyakan males udah biarin aja gitu. Itu nggak boleh. Kita mumpung kita bongkar, kita rapihin aja sekalian gitu. Hitung-hitung amal guys, nggak usah minta lagi tambahan biaya. Biaya cukup diganti keyboard saja gitu. Ini aku proses pemasangan mesin kembali, dan ini tuh benar-benar kita harus teliti juga untuk memasang baut-baut yang mengunci antara mesin dan casing gitu. Jadi benar-benar harus dilihat ini baut-bautnya yang mana aja, karena di setiap mesin itu ada tanda ini ya, tanda untuk pemasangan baut gitu. Kalau teknisi biasanya udah ngerti dia. Kalau ada tanda panah itu berarti bautnya mesti dipasang di situ gitu. Jangan sampai terlewatkan juga untuk pemasangan baut-baut pada mesin. Setelah rapi, kita cek ulang. Kita pastikan bahwa mesin atau bahwa keyboardnya itu sudah terpasang atau sudah menonjol. Biasanya kalau nggak disolder itu biasanya dia nggak akan nonjol, jadi ngelelep ke dalam gitu. Tapi kalau disolder itu kan dia dikunci ya, jadi pasti nonjol. Jadi ketika diketik keyboardnya itu enak gitu, nggak ngelelep ke dalam. Begitu guys. Dan aku ingatkan di sini untuk kesekian kalinya, ketika pemasangan mesin atau ketika kita memasang kembali si mesin tersebut, kita pastikan kita pasang yang soket-soket duluan ya. Kita pastikan kita pasangnya yang soket-soket duluan nih, kayak soket keyboard, soket LCD, soket fan, dan soket-soket yang lain yang terhubung, termasuk soket MOSFET juga. Jangan sampai yang dipasang duluan itu ketika pemasangan terakhir, yang dipasang duluan itu jangan sampai pasang baterai dulu. Nah, itu adalah kesalahan fatal juga ya. Kalau membongkar awal membongkar itu yang wajib dicopot itu adalah baterai, tapi kalau part pemasangan yang wajib dihindari untuk dipasang awal itu adalah baterai. Jadi ngerti kan di sini, kalau awal bongkar itu baterai dulu yang dicopot, tapi kalau ketika pemasangan ulang itu baterai diakhirkan. Setelah semua terpasang baru baterai yang dipasangkan. Karena kalau baterai yang dipasang duluan ketika pemasangan itu bisa terjadi atau bisa saja menimbulkan short pada mesin. Jadi jangan sampai salah karena itu berbahaya. Kalau sampai short kita bisa
rugi guys, karena biasanya kalau misalkan pada pemasangan keyboard itu yang kena biasanya langsung IC power, kalau enggak paling parah itu pada chipset. Waduh, kalau udah kena chipset amsyong deh kita guys. Kalau IC power kita masih bisa ganti kan, kalau misalkan udah chipset itu ya mau nggak mau mesti ganti mesin, dan itu sangat beresiko sekali gitu guys. Jadi buat kalian para teknisi atau para pemula atau yang lagi belajar boleh banget nih, jangan sampai terlewatkan momen-momen pentingnya ini gitu guys. Setelah semua terpasang oke, kita lanjut untuk memasangkan casing belakangnya gitu guys. Dan setelah dipasangkan casing belakang, kita perhatikan karena harus benar-benar terkrap gitu, atau benar-benar ini. Lanjut kita setelah pasang casing belakang, kita lanjut untuk memasang SSD. Nah ini SSD-nya kita pasang belakangan. Setelah SSD dan casing sudah terpasang semua, lanjut dibaut ya guys ya. Tapi sebelum dibaut, kalian wajib banget untuk tes hidup atau tes fungsi. Apakah si keyboard ini berfungsi, ataukah si laptop ini ada mengalami short atau tidak gitu. Jadi wajib banget untuk tes hidup gitu ya guys ya. Tinggal dipencet aja untuk memastikan hidup atau tidaknya, dan ternyata oke, hidup guys, alhamdulillah. Nah, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.